Welcome to Generation Youth. Shalom, selamat pagi. Sebelum mulai ibadah online di pagi hari ini, mari kita bersatu berdoa. Kami surga, terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami di tempat ini Bapa. Kau telah beri kesempatan pada kami Tuhan untuk beribadah online Bapa. Kiranya Tuhan, ibadah kami hari ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami naikkan kepadamu berkenan di hadapan Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah online ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita ujikan, Ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin, yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa. Sekarang kami akan memuji-Mu lebih lagi Bapa. Kami serahkan segala pujian kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya katakan amin. Mari kita pujikan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang adalah pemenang. Kalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tak lebih dari pemenang.
segala sesuatu kemanakah kami mencari kasih sejati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu, Bapa. Kau singkapkan Tuhan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Berikan hikmat marifat-Mu yang daripada surga kepada setiap kami, Bapa, agar kami mengerti Tuhan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang sebentar, Tuhan, akan membedah kebenaran firman-Mu, Bapa. Kau urapi kami, biarlah tuntunan-Mu, Bapa, mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya, Bapa, kami serahkan Tuhan, semuanya hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini, meskipun kita ibadah dalam kondisi online. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada hari-hari ini kalau kita melihat berita-berita, kita melihat media-media televisi atau apapun juga, membuat hati kita, banyak orang menjadi miris. Kenapa? Karena semakin banyaknya kasus-kasus dari penyakit corona ini yang semakin hari tidak semakin berkurang, tetapi semakin bertambah banyak. Demikian juga akibat yang ditimbulkan dari penyakit sampar corona ini, banyak orang mengalami tekanan-tekanan, banyak kejadian-kejadian yang terjadi saat ini yang tidak kita inginkan tetapi harus terjadi. Semakin banyak korban dari corona dan semakin berkurang tapi semakin banyak. Demikian juga yang diakibatkan yaitu banyaknya orang di PHK, banyaknya orang tidak bisa bekerja. Dan yang lebih miris lagi saat ini banyak terjadi perampokan, banyak terjadi pencurian, bahkan kekerasan-kekerasan yang ditimbulkan dari akibat dari penyakit ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, segala sesuatunya itu ada sebab akibatnya. Demikian juga dengan kehidupan kita di dalam Tuhan. Kita bisa melihat lagi di dalam Alkitab bagaimana kejadian dari bangsa Israel
Tuhan menyuruh Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan setelah keluar dari Mesir, Tuhan menjanjikan bahwa bangsa Israel akan dibawa kepada negeri perjanjian, negeri yang penuh dengan susu dan madunya, negeri yang berkelimpahan. Tetapi semua itu mengalami proses, dan apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Dan Tuhan menyuruh bangsa Israel keluar dari Mesir, itu bukan sekedar menyuruh, tetapi sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Apapun yang diperlukan, apa yang menjadi kebutuhan bangsa Israel, semuanya sudah dipikirkan oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, tidak berterima kasih, tetapi semakin hari semakin lama semakin bersungut-sungut kepada Tuhan. Padahal apapun yang mereka minta itu sudah diberikan oleh Tuhan. Mereka melalui padang gurun selama 40 tahun. Mereka tidak menabur, mereka tidak menuai, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan begitu melimpah. Mereka butuh air, diberikan air oleh Tuhan. Mereka butuh makan roti, langsung diberikan roti yang daripada surga oleh Tuhan. Bahkan mereka kepingin makan daging, Tuhan sudah sediakan. Tetapi apa yang dipikirkan manusia itu memang berbeda dengan yang dipikirkan Tuhan. Manusia itu melihat apa yang di depan mata, apa yang kelihatan, tetapi berbeda dengan pemikiran Tuhan. Demikian juga dengan bangsa Israel, mereka ingin makan daging. Mereka berpikir selama ini mereka mengembalakan kambing, domba, lembu, sapi. Dipikir mereka itu yang akan dimakan, yaitu daging dari kambing, domba, lembu, sapi. Tetapi pemikiran Tuhan berbeda. Mereka diberikan makan oleh Tuhan melalui daging burung puyuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan saat ini kelihatannya kita sebagai rakyat Indonesia, bangsa ini semakin hari kelihatannya tidak semakin baik. Keadaan Indonesia semakin hari tidak semakin baik. Tetapi apa yang terjadi dengan rakyat kita? Kita semua yang ada di Indonesia ini. Pemerintah melakukan yang namanya PSBB. Dan juga pemerintah melarang orang untuk melakukan mudik. Pemerintah melarang orang melakukan aktivitas di kantor, bahkan sekolah pun. Semua kejadian yang terjadi setiap hari kita lakukan itu diperintahkan oleh pemerintah untuk dilakukan di rumah. Kenapa? Semua itu juga ada sebabnya. Demikian juga dengan bangsa Mesir. Mereka disuruh Tuhan keluar dari Mesir, itu ada bangsa Israel disuruh keluar dari Mesir, itu ada sebabnya juga. Karena Tuhan sudah berjanji untuk memberikan tanah perjanjian. Demikian juga kita disuruh oleh pemerintah untuk belajar di rumah, untuk bekerja di rumah. Bahkan beribadah pun kita disuruh di rumah. Itu ada alasannya. Kenapa? Alasannya biar wabah corona, penyakit sampar yang ada di Indonesia ini diputus mata rantainya, sehingga tidak terjadi penyebaran semakin hari semakin banyak. Tetapi pemerintah berpikir bahwa harus diputuskan mata rantai ini agar corona segera berlalu dan bisa terselesaikan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, semua juga ada akibatnya. Memang sehari dua hari kita di rumah sepertinya enak. Anak-anak sekolah pun kalau libur, apalagi pegawai-pegawai kalau libur itu senang sekali bisa beraktivitas dengan keluarga di rumah. Memang ada positifnya juga, kita bisa berkumpul dengan keluarga,
Kita yang selama ini susah, tidak pernah berkumpul dengan keluarga, kita bisa berkumpul dengan keluarga. Tetapi itu adalah akibat konsekuensi yang harus ditanggung. Konsekuensinya apa? Akan terjadi krisis perekonomian. Orang yang dulunya bekerja, akhirnya tidak bisa melakukan pekerjaannya. Orang mencari pekerjaan susah, orang berdagang susah. Apapun yang dilakukan menjadi susah. Itu adalah konsekuensi yang harus ditanggung. Kenapa? Untuk memutuskan mata rantai ini butuh pengorbanan. Demikian juga dengan bangsa Israel, dibawa keluar dari Mesir ke padang gurun, butuh pengorbanan, butuh kesabaran, butuh taat. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia juga harus taat kepada pemerintah. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita berpikir secara positif, maka apapun yang kita lakukan akibatnya akan positif juga. Tetapi sekarang banyak orang yang tertekan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Berapa banyak orang yang saat ini susah mencari pekerjaan, mencari nafkah. Akhirnya banyak orang yang gelap mata. Mereka merampok, mereka mencuri. Dan yang lebih parah lagi, saat ini banyak orang membutuhkan yang namanya bantuan, bahkan sembako. Dan banyak orang yang sekarang ini pikirannya sudah tidak waras lagi. Mereka memberikan bantuan, bahkan diisi dengan sampah. Nah, ini akibat dari tekanan-tekanan yang sampai saat ini terjadi. Dan itu adalah konsekuensi yang harus kita tanggung. Kenapa? Karena krisis yang namanya rohani ini terjadi sekarang ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Coba kalau kita bisa melihat dulu, waktu masih normal, kita disediakan tempat ibadah, kita bisa beribadah di tempat peribadatan kita masing-masing dengan leluasa. Tapi berapa banyak orang yang tidak pernah mempergunakan sebaik-baiknya. Tetapi untuk saat ini, banyak orang yang memaksakan untuk beribadah di tempat ibadah, padahal sudah dilarang. Tapi berapa banyak orang yang sekarang tidak nurut, bahkan mereka menentang. Mereka memaksakan diri untuk beribadah di tempat ibadah. Dan konsekuensi yang harus kita tanggung, berapa banyak orang yang terkena corona gara-gara itu. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita sudah tertekan, secara ekonomi kita tertekan, kita sudah letih, lesu secara rohani, kita mau kemana? Kalau orang sudah mengalami keletihan secara rohani, jiwanya sudah mulai goncang. Banyak orang yang saat ini lagi dan sedang sakit jiwa, melakukan hal-hal yang di luar nalar. Itu adalah sakit jiwa. Orang memberikan bantuan, ternyata sampah yang diberikan itu orang sakit jiwa, jiwanya goncang. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita kembali dan berbalik kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai yang ke-29. Mas Angga tolong dibacakan. Matius pasal 11 ayat 28. Begini bunyi firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan kita ini begitu aktif. Tuhan melakukan segala sesuatu. Tuhan sudah memperhitungkan apa yang akan terjadi di dalam kondisi kita yang saat ini krisis secara perekonomian, krisis pekerjaan, krisis kepercayaan, bahkan krisis kerohanian. Orang tidak akan bisa kemana-mana. Kita mau berteriak, kita mau minta tolong kepada siapa? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya jalan kita balik lagi di dalam firman Tuhan, karena ada Tuhan yang menciptakan langit bumi. Tuhanlah pemilik segala sesuatunya. Kita kadang-kadang lupa
Padahal kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga Tuhan melalui firman-Nya berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong kalau rohani kita ini letih lesu. Kita sakit digaruk pun tidak bisa. Orang akan mengalami stres. Berapa banyak orang yang sakit jiwanya akhirnya menjadi gila. Rumah sakit menur, sumber porong itu tidak bisa menyembuhkan, tetapi hanya menyediakan tempat untuk menampung mereka, berusaha diobati, tetapi tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan adalah Tuhan. Kita balik lagi di dalam firman Tuhan. Tuhan berkata, aku akan memberikan kelegaan. Bagaimana kalau kita yang merasakan keletihan secara rohani, kalau kita mengalami kelegaan, dahsyat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi harus ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Di ayat yang ke-29, sangka tolong dibaca. Matius pasal 11 ayat 29, begini bunyi firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, konsekuensi yang harus kita lakukan. Tuhan mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kita harus nurut kepada Tuhan. Kok itu bukan beban, tetapi kendali dari Tuhan. Apa yang ada di dalam firman Tuhan itu adalah pedoman hidup manusia untuk hidup di dunia ini. Itu yang harus kita lakukan. Berapa banyak orang yang tidak pernah memperhatikan peraturan-peraturan yang diberikan oleh Tuhan. Padahal Tuhan sebelum dunia dijadikan, sebelum terjadi dan sudah terjadi, itu sudah tercatat semuanya di dalam firman Tuhan. Makanya Tuhan tahu kalau keletihan manusia ini suatu saat tidak ada obatnya, orang akan berbalik kepada Tuhan, akan mencari Tuhan. Tapi kalau orang tidak mau mencari Tuhan, apa akibatnya? Ya mereka masuk menurut. Tetapi kalau kita tahu bahwa firman Tuhan sudah mengajarkan bahwa kita harus berbalik kepada Tuhan, tetapi konsekuensinya yaitu harus menurut kepada Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang. Kita balik lagi dalam firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Kita akan mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam firman Tuhan. Dan belajarlah kepadaku. Tuhan berkata, belajarlah kepada. Selama Tuhan hidup di dunia, selama Tuhan melayani manusia, apa yang diperbuat Tuhan? Tuhan tidak pernah berkata negatif, dan hidupnya selalu positif dan suci. Satu-satunya orang yang sempurna adalah Tuhan Yesus. Selama dia hidup menjadi manusia, tidak pernah terlontar kata-kata yang jelek, negatif, menghujat, tidak pernah. Makanya Tuhan berkata, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut. Tuhan itu lemah lembut. Kalau kita semua mau belajar kepada Tuhan, kita belajar lemah lembut, maka tidak akan ada kekerasan di dunia ini. Kejadian-kejadian di luar tidak akan ada yang namanya perampokan, perkelahian. Tidak akan ada. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Terlebih orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu diolok, dikatai kayak apapun, mereka akan menurut. Demikian juga dengan aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah, mereka akan menurut. Mereka akan melakukan dengan segenap hati. Peraturan dari pemerintah melarang orang untuk beribadah di tempat ibadah. Kenapa? Pasti ada sebabnya juga. Oleh karena itu kita harus menurut kepada pemerintah. Kita tetap bisa ibadah di rumah. Kita bisa melakukan pagi, siang, malam
tidak terbatas ruang, tempat, dan waktu kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan itu akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena apa? Kita sekeluarga bisa memuji bersama-sama. Yang dulunya satu gereja, kadang-kadang hanya bapak, ibu, anak-anak tidak ikut karena mereka ikut kaum muda. Tetapi untuk saat ini kita bisa beribadah bersama-sama, baik pagi, baik siang, baik malam. Kita bisa berkumpul sekeluarga, kita bisa memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Jadi ada baiknya juga. Jadi kita tidak bisa melihat dari sisi negatifnya saja. Kita harus melihat dari sisi yang positif. Karena apa? Kelihatannya penyakit sampar ini menyusahkan. Memang benar, tetapi di balik semuanya itu ada hikmahnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, coba kalau kita melihat saat ini, berapa banyak orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Mereka berusaha bekerja siang malam, tetapi tidak pernah memperhatikan perintah-perintah yang diberikan oleh Tuhan, peringatan-peringatan yang diberikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Padahal kalau kita menurut, semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Coba kalau kita melihat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan selama 40 tahun digiring oleh Tuhan. Semua disediakan oleh Tuhan. Apapun yang diperlukan mereka sudah disediakan oleh Tuhan. Tetapi mereka membantah, bahkan memberontak kepada Tuhan. Akibatnya apa yang terjadi? Satu generasi mereka tidak bisa masuk di dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kecuali Yosua dan Kaleb, mereka mati oleh penyakit sampar, mereka mati oleh pedang di padang gurun. Semuanya satu generasi mati karena tidak menurut kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Demikian juga untuk saat ini, kalau kita memberontak kepada pemerintah, kita tidak mau menurut kepada pemerintah, ada konsekuensinya. Bahkan yang terbaru, kita melihat berita di TV, orang mudik sekarang dendanya 100 juta atau 1 tahun penjara. Nah, ini konsekuensi yang harus ditanggung. Pemerintah sudah capek, dikasih peraturan kayak apapun, peringatan kayak apapun, berapa banyak orang yang masih tidak nurut dan memberontak. Kalau kita balik lagi kepada Tuhan, bahwa segala sesuatunya sudah disediakan oleh Tuhan. Mari Bapak yang dikasih Tuhan, kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Tolong Mas Ana dibacakan. Keluaran pasal 23 ayat 25, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Amin. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya. Kalau kita mau berbalik lagi kepada firman Tuhan, segala sesuatunya sudah dipikirkan oleh Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan, itu dipelihara oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus berkata di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25, demikian bunyi firman Tuhan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, harus beribadah kepada Tuhan. Harus itu berarti wajib. Kita wajib beribadah kepada Tuhan. Kalau kita sudah melakukan seperti yang dilakukan oleh saudara kita sepupu saat ini, mereka lagi melakukan yang namanya ibadah puasa, itu adalah rukun wajib dari rukun Islam. Kita pun juga sama, kita memiliki kewajiban-kewajiban yang saat ini harus kita lakukan. Kita harus beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minuman. Jadi apa yang kita perlukan, kita makan, kita minum, sudah akan dipelihara oleh Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 25 juga dikatakan, Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25 misalnya. Matius pasal 6 ayat 25, begini bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan,
atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Haleluya. Akan apa yang hendak kamu pakai, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Haleluya. Firman Tuhan berkata apa? Jangan kau khawatir akan hidupmu. Jadi selama kita hidup, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Kita tidak boleh takut akan segala sesuatunya, karena apa? Tuhan sudah berkata jangan kau khawatir akan hidupmu. Di ayat-ayat yang selanjutnya semakin dijelaskan bahwa burung-burung di udara pun itu dipelihara oleh Tuhan. Mereka tanpa menabur, tanpa menuai, tapi dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita melihat saat ini, binatang-binatang apapun mereka makan, itu sudah diberikan makan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Demikian juga dengan kita sebagai yang namanya manusia, makhluk yang mulia katanya, pasti akan lebih lagi. Amin. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita mau percaya kepada Tuhan, kita balik lagi dalam firman Tuhan, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan memberkati roti makanan. Saat ini Bapak Ibu kasih Tuhan, krisis lagi terjadi di Indonesia, bahkan bukan Indonesia saja, tetapi seluruh dunia terjadi krisis. Bahkan yang paling parah adalah krisis kerohanian. Mari kita berbalik kepada Tuhan, kita mulai belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan sudah berjanji, jika kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati roti makanan kita, minuman kita ditanggung oleh Tuhan. Bahkan segala penyakit akan dilalukan dari tengah-tengahmu. Ini adalah janji Tuhan, bukan perkataan pendeta, bukan perkataan siapapun, tetapi ini perkataan firman Tuhan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita dengan sungguh-sungguh, maka kita akan diberkati makanan, minuman, bahkan penyakit akan dilalukan. Untuk saat ini krisis yang sedemikian, kalau kita balik lagi dalam firman Tuhan, kita percaya kita akan dipelihara oleh Tuhan dan akan diberikan kesehatan yang melimpah oleh Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita punya waktu, nanti kita akan bahas untuk berikutnya, bahwa kewajiban apa yang harus kita lakukan. Sebagai orang Kristen pun sama dengan saudara kita sepupu. Mereka saat ini melakukan rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa. Yang pertama itu mereka membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat. Nah, saat ini mereka melakukan yang namanya puasa, dan setelah puasa kalau selesai mereka akan melakukan zakat. Nah, setelah itu rukun Islam yang kelima yang namanya haji bila yang mampu. Kalau mereka tidak melakukan 5 ini, mereka tidak akan bisa masuk surga. Itu kepercayaan mereka. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah ditanggung semuanya oleh Tuhan. Tuhan mati di kayu salib, menanggung segala dosa-dosa kita. Bahkan Tuhan berjanji kepada kita, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Bahwa kita sudah disediakan surga oleh Tuhan. Kita tidak usah capek-capek melakukan seperti ini. Coba, mereka melakukan puasa agar apa? Coba kalau kita melihat di TV, melihat khotbah-khotbah mereka, mereka melakukan puasa agar apa? Diampuni segala dosanya. Nah, kita ini loh sudah menerima pengampunan. Makanya kadang-kadang apa yang dipikirkan manusia itu tidak sesuai dengan Tuhan. Pertentangan daging ini tidak bisa bersatu dengan roh, pasti bertentangan. Demikian juga dengan Tuhan. Apapun yang diberitakan oleh Tuhan melalui firman-Nya, ini tidak cocok dengan kehidupan manusia. Nanti akan kita bahas untuk berikutnya. Kita juga ada rukun yang namanya rukun Kristen juga sama. Ada 5 juga. Nanti kita bahas. Biarlah melalui firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus berbalik kepada Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan kita harus beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Ini adalah kewajiban. Dan apa yang kita terima
Firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan memberkati roti, makanan kita, air minuman kita, dan kita akan dilalurkan dari segala macam penyakit apapun. Mari kita akhiri, kita akan tutup dengan doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Kami Tuhan, saat ini Tuhan masih Kau pelihara yang sedemikian dahsyat Bapa. Betapa ajaib, betapa mulia kuasa-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang melimpah atas kami, baik berkat kesehatan, kekuatan, bahkan berkat secara jasmani Tuhan sudah kami terima Bapa. Demikian juga berkat secara rohani ini Bapa, biarkan menguatkan iman percaya kami, biarkan kami semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau, dan semakin hari kita semakin Tuhan mengasihi dan mencintai-Mu. Kami serahkan Tuhan semuanya hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah online kami Bapa. Biarlah berkat-Mu Tuhan tercurah atas kami yang sudah mengikuti ibadah online ini Bapa. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani-Mu. Sudah Kau berkati Tuhan jemaat-Mu. Kau berkati kami semua yang sudah mengikuti ibadah ini Bapa. Baik berkat secara jasmani maupun rohani Bapa. Biarlah kami yang susah Kau hiburkan, kami yang sakit Kau sembuhkan, kami yang lemah Kau kuatkan Bapa. Biarlah Tuhan melalui kondisi keadaan saat ini Bapa, yang membuat orang lain miris, yang membuat orang lain gentar, kami semakin hari Tuhan semakin percaya akan janji firman-Mu Bapa. Engkau akan tetap memelihara kami Bapa. Baik Tuhan, pemeliharaan-Mu Bapa terhadap haleluya bangsa dan negara kami. Terlebih Tuhan para pemimpin kami Bapa, Kau ingatkan kepada mereka bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal daripada Engkau Bapa. Engkau adalah sumber di atas segala sumber kesehatan kami. Engkau sumber di atas segala sumber kekuatan kami. Demikian juga Engkau sumber di atas segala sumber kuasa, mukjizat, apapun juga Tuhan yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Biarlah kami berbalik lagi kepadamu Bapa, agar kami semakin hari semakin mengasihi dan mencintai-Mu Bapa. Tuhan, Kau berkati Tuhan para pemimpin kami, Kau naungi mereka, Kau lindungi mereka. Demikian juga Tuhan dengan perawat-perawat Tuhan yang saat ini Bapak, dokter-dokter Tuhan yang saat ini merawat pasien-pasien corona Bapak. Kau berikan kekuatan yang melimpah, Kau berikan kesehatan yang melimpah kepada mereka Bapak. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang saat ini menderita Bapak, sedang dirawat Bapak. Kau berikan Tuhan hati yang baru, hati yang lemah lembut, hati yang panjang sabar Bapak, agar mereka kuat Bapak, agar mereka bersemangat Tuhan untuk Bapak bisa sembuh, agar Kau nyatakan kuasa dan mukjizat-Mu kepada mereka melalui penghiburan mereka Bapak. Tuhan, kami serahkan Bapak semuanya ya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Biarlah berkat Tuhan tercurah pada pagi hari ini. Kami yang lemah Kau kuatkan Tuhan, kami yang sakit Kau sembuhkan Bapa. Biarlah Tuhan kami yang susah juga Kau hiburkan Bapa. Kau berkati kami Bapa dimanapun kami berada Tuhan, melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami Bapa, melalui sekolah dan pendidikan kami Bapa, melalui perkuliahan kami. Berkat-Mu tercurah atas kami semua Bapa. Demikian juga Tuhan, Kau berkati bangsa dan negara kami Bapa. Kau lalukan segala macam penyakit apapun juga pada saat ini juga. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Tuhan memberkati.